Halo Sobat Melepers dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Saya Mike, jadi kali ini saya akan membahas sebuah film yang cukup menarik dengan judul While You Were Sleeping. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang memiliki suatu kemampuan di mana ia bisa melihat masa depan seorang dari mimpinya. Hingga pada akhirnya ia bermimpi dirinya mengalami sebuah kecelakaan yang membuat kehidupannya menjadi hancur. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, bisa kalian subscribe dulu channel ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak alur lengkapnya. Di awal film, digambarkan seorang wanita bernama Nam Hongjo yang baru saja bangun dari tidurnya. Hingga ibunya pun datang dan mengatakan, kamarnya seperti kapal pecah karena berantakan. Lalu Nam menceritakan bahwa hari ini ia bermimpi aneh dengan memeluk pria yang tidak dikenal. Si ibu pun menjawab bahwa pria tersebut pasti jodohnya Nam. Nam pun menampik hal itu karena ia sudah mempunyai pacar. Hingga di luar rumah terlihat beberapa orang pria tengah membereskan sebuah barang. Diketahui kedua pria itu baru saja pindah rumah. Setelah itu Nam terlihat kaget karena ternyata pria itu adalah pria yang ada di mimpinya. Tanpa diduga, pria tersebut datang ke rumah Nam. Ia bermaksud menyapa tetangga barunya dengan memberikan Nam sebuah kue. Karena dirasa ia akan mengganggu kehidupannya, Nam pun langsung menolak kue itu. Pria itu pun kembali dengan raut wajah keheranan. Ya, ini adalah pria yang ada di mimpi Nam. Ia bernama Jung. Jung ialah seorang jaksa yang diketahui hari ini adalah hari pertamanya bekerja di tempat itu. Dan ini adalah pengacara Lee. Ia adalah seorang teman dan mentor Jung saat kecil. Perlu diketahui, pengacara Lee dulunya adalah seorang jaksa yang beralih profesi menjadi seorang pengacara. Di scene lain, terlihat Nam tengah menangis. Ia bermimpi membacakan sebuah surat wasiat, di mana surat itu tertulis bahwa ia mengalami sebuah kecelakaan yang menyebabkan tewasnya seseorang. Kemudian Nam bertemu dengan ibunya. Sang ibu pun terkejut melihat mata anaknya yang terlihat sembab. Nam tiba-tiba mengambil gunting dan memotong rambutnya. Si ibu pun semakin keheranan. Lalu Nam pun menjelaskan bahwa ia bermimpi ibunya akan mati karena sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh dirinya. Ia memotong rambut karena di mimpinya rambutnya terlihat panjang. Lalu, si ibu pun menenangkan Nam dan mengatakan jangan khawatir, ibu akan baik-baik saja. Singkat cerita, pada tanggal 14 Februari malam terlihat jaksa Jung tengah bersama pengacara Lee. Lalu Nam pun datang, bermaksud untuk berkencan dengan pengacara Lee. Jaksa Jung pun terkejut karena ternyata Lee dan Nam adalah sepasang kekasih. Di tengah-tengah makan malamnya, Nam terlihat khawatir akan ibunya yang berada di rumah. Dan ia juga lupa mengunci pintu rumahnya. Hingga kemudian ia menelpon ibunya. Tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Tak berpikir panjang, ia bergegas pergi ke rumah. Karena Nam yang belum pernah menyetir di saat turun salju, akhirnya Lee pun menjatuhkan bunga yang ia genggam dan meminta agar ia saja yang menyetir. Hingga di adegan lain terlihat ibu Nam diikuti oleh seorang pria bertopi. Tanpa diduga, pria itu tidak bermaksud jahat. Ia berniat mengembalikan ponsel milik ibu Nam yang tertinggal. Hingga di saat Nam tengah mengobrol dengan pengacara Lee, mobil yang dikendarai Lee menabrak seseorang. Singkat cerita, Nam tengah berada di rumah sakit. Di rumah sakit itu, ia kebingungan akan rambutnya yang telah panjang kembali. Seseorang pun mengatakan bahwa Nam telah berada di rumah sakit selama 10 bulan. Nam pun bertanya kepada bibinya mengenai ibunya. Si bibi pun menjelaskan bahwa Nam telah mengalami sebuah kecelakaan, di mana kecelakaan itu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Karena harus membayar biaya ganti rugi dan tagihan rumah sakit, sang ibu pun menjual rumah dan restoran miliknya. Kemudian ia bekerja serabutan, siang malam tanpa tidur. Yang ada di pikirannya hanya kesembuhan Nam.
hingga pada suatu hari ia kelelahan lalu terjatuh di sebuah tangga dan meninggal di tempat. Kemudian si bibi pun mengatakan bahwa Nam harus menjalani sebuah sidang. Nam pun bingung, kenapa ia yang harus menjalani sidang itu? Padahal yang menyetir mobil saat kecelakaan itu bukan dirinya. Singkat cerita, sang jaksa pun datang dan berniat menginterogasi Nam. Si jaksa pun menginterogasinya dan menanyakan bahwa Nam telah menabrak seseorang di sebuah jalan dan menewaskannya. Lalu Nam pun menjelaskan bahwa yang menyetir saat itu bukan dirinya, melainkan seseorang pria yang bersamanya bernama Lee. Jaksa Jung pun menjawab bahwa ia juga telah menginterogasi Lee, tetapi Lee menjelaskan bahwa Namlah yang menyetir saat itu. Nam pun membantah, tetapi sampel darah yang ada di kaca kemudi mobil itu ternyata darah Nam. Perlu diketahui, ternyata Lee telah memindahkan Nam ke tempat kemudi dan menempelkan darah Nam ke kaca dan kursi kemudi mobil tersebut. Lalu terlihat Nam frustasi akan kehidupannya dan berniat bunuh diri. Ia kembali menjelaskan bahwa ia tidak mengemudi saat itu dan semua ini telah dimanipulasi oleh Lee. Kemudian Nam pun menjatuhkan dirinya. Dan ternyata semua ini hanyalah sebuah mimpi dari jaksa Jung. Terlihat ia sangat terkejut karena mimpinya yang sangat nyata. Kemudian adiknya datang. Lalu jaksa Jung mengatakan bahwa ia bermimpi bertemu dengan tetangganya yang bernama Nam. Tetapi si adik malah menanyakan hal konyol mengenai genre dari mimpi itu. Apakah komedi romantik ataukah semi? Singkat cerita, jaksa Jung bertemu dengan Nam dan mencoba menjelaskan mengenai hal yang akan terjadi pada kehidupannya. Tetapi Nam malah mengira jaksa Jung adalah seorang penguntit yang terus-menerus mengikutinya. Singkat cerita, seperti dalam mimpinya ia bertemu dengan pengacara Lee. Nam pun datang, tetapi untuk mencegah kecelakaan terjadi, jaksa Jung mengajak pengacara Lee untuk makan sushi bareng. Karena hari ini adalah jadwal kencannya dengan Nam, pengacara Lee menolak ajakan jaksa Jung dan mereka berdua pun pergi. Lalu jaksa Jung terlihat tak peduli lagi dengan mereka berdua dan berniat pergi ke acara teman adiknya. Tapi kemudian jaksa Jung kembali berpikir, semua ini sama dengan yang ada di mimpinya. Lalu ia ingin memastikan siapa yang akan menyetir di saat mereka berdua pulang nanti. Benar saja, terlihat Nam memberikan kunci mobilnya kepada pengacara Lee. Lalu jaksa Jung keluar dan memanggil mereka berdua. Suara keras jaksa Jung membangunkan adiknya yang tengah tertidur, tetapi mereka berdua telah pergi. Kemudian jaksa Jung menyuruh si adik untuk menelepon polisi agar menghentikan mobil Nam. Tetapi si adik malah bertanya apa yang harus dikatakannya pada polisi. Karena tak tahu apa yang harus dilakukan, jaksa Jung mencoba untuk tidak peduli. Tetapi tangannya seolah seperti bergerak sendiri. Ia ingin menyelamatkan Nam. Singkat cerita, di tengah-tengah jalan jaksa Jung pun menabrakkan mobilnya kepada mobil milik Nam. Benar saja, terlihat di depan mobil mereka ternyata ada seorang pria yang jika saja jaksa Jung tak menabrakkan mobilnya, pria itu akan tertabrak. Lalu pengacara Lee pun keluar dan memarahi jaksa Jung. Setelah itu, ia menyinggung masa lalu mereka berdua. Ia menuding jaksa Jung ingin membalas dendam. Diceritakan bahwa dahulu, Lee menyalahkan sebuah kecelakaan yang diakibatkan dirinya kepada Jung. Tapi jaksa Jung menjelaskan, itu tak ada hubungannya. Ia kembali menjelaskan bahwa akan terjadi kecelakaan yang lebih parah jika ia tak melakukan semua ini. Dan Lee akan menyalahkan Nam, lalu memanipulasi semua yang terjadi, dan kehidupan Nam akan hancur. Tetapi mendengar hal itu pengacara Lee mengatakan bahwa ini gila. Tanpa diduga, Nam datang dan memeluk jaksa Jung. Ia tersadar semua ini ada di mimpinya. Dan ternyata mimpi mereka berdua adalah dua mimpi yang terpotong dan saling berkaitan.